lupa nyetingin. Ini belum keluar sih. Ya, keluar dulu. Bentar. Duplikannya nggak mau muncul nih, Ustaz. Iya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Mana? Sini sebelah sini. Mic. Ya. Jazakallah. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa qudwatana wa qurrata ayunina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah ta'lim, jamaah talabul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita hanya memanjatkan segala puja-puji serta kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati dzal jalali wal ikram, pada kesempatan malam yang telah ditakdirkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bermajelis
bertawasau bil haq, bertawasau bis sabr dalam suasana yang kita mudah-mudahan sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau serta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini tema yang akan sama-sama kita sharing, sama-sama kita angkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkenaan bahaya kesesatan ajaran sufiyah, sufisme atau al-mutasawwifah. As-sufiyah adalah ajarannya, kemudian al-mutasawwif itu pelakunya. Kenapa tema ini penting kita angkat? Memang kita sekarang berada di zaman yang penuh dengan bahaya, ya. Baik bahaya yang mengancam kita dari sisi fisik mungkin, ya, yang memang sudah sama-sama kita memahami dan mendapatkan informasi sejak mungkin dari dahulu kala sampai sekarang tentunya lebih, ya, kita bisa memahami lagi, ya, bahaya-bahaya tersebut memang sudah, ya, direncanakan oleh a'da'ullah, a'da'ur rasul, a'da'u alladzina amanu, musuh-musuh Allah, musuh-musuh orang beriman dan musuh-musuh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang perlu saya sampaikan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya kita sebagai umat Islam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hidup di atas muka buminya ini tidak pernah sepi dari namanya al-a'da, dari namanya musuh, ya. Oleh karena itu kalau orang mengatakan Islam itu tidak cari musuh, tidak usah dicari, musuh itu sudah ada, wis dicepakne oleh Allah Subhanahu wa taala. Humul aduwwu fahdharhum, ya. Innama dzalikumus syaitan, ya. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Jadi tidak usah kita nyari, memang itu sudah dicepakne oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan walidzalika khalaqahum. Dan Allah ciptakan kita ini, Allah takdirkan kita hidup di atas muka buminya ini ala ardillah hadhihi, memang dalam rangka untuk menghadapi musuh. Nah, oleh karena itu kita perlu ilmu. Baik saya katakan musuh yang bersifat fisik, ya, ataupun musuh yang bersifat pemikiran. Makanya ada istilah al-ghazwul fikri, perang urat sarah, perang pemikiran. Wa nahnul an, ya, na'ish, kita hidup di tengah-tengah, ya, masyarakat yang, ya, di antara kita banyak musuh, dan itu merupakan sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala kodratkan kita hidup di atas muka buminya. Maka oleh karena itu kita perlu memahami dan mengilmuinya. Saya ingin membuka majelis ini dengan kita sedikit mengambil pelajaran dari firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Bagi yang membawa Al-Quran Android silahkan bisa dibuka, bagi yang baca catatan silahkan dicatat. Nanti kita sama-sama mempelajarinya. Kalau perlu yang intel-intel juga silahkan dicatat kalau ada. Kita membahas tentang Al-Quran, mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada supaya dapat hidayah, insya Allah. Allahumma amin. Jadi Allah berfirman di dalam ayat tersebut, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang
Allah halalkan bagi mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah Muhammad, yang dihalalkan kepada kalian adalah perkara-perkara yang baik. At-thayyibat tidak perlu saya rincikan, nanti kita memakan waktu yang panjang. Apa itu thayyibat? Silakan dibaca tafsirnya. At-thayyibat, ya, sesuatu yang dianggap thayyib oleh orang-orang Arab yang mereka masih punya fitrah as-salimah, ya, dan lain sebagainya, panjang. Kemudian, dan termasuk yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut thayyibat adalah wa ma 'allamtum minal jawarih, dan hewan-hewan yang kalian dapati dari hasil buruan dan tangkapan. Ini kan panjang jadi terjemahnya karena masuk ke dalam tafsir sekalian. Yang ditangkap oleh hewan-hewan yang kalian latih dari kalangan jawarih. Al-jawarih dari kata-kata jarih. Oleh karena itu ada ilmu al-jarh wa ta'dil. Jarih itu hewan yang bisa melukai kemudian mematikan. Ya, termasuk burung, as-siba, binatang-binatang buas. Tapi para ulama, ya, banyak yang berpendapat yang paling, ya, disebut kehalalannya itu yang paling kuat adalah mukallibin, ayat setelahnya, yaitu anjing-anjing yang terlatih. Al-kalbul, ya, mukallab, ya. Jadi anjing yang sudah dilatih, terlatih, anjing yang sudah, kata Allah SWT, tu'allimunahunna, anjing yang sudah kalian berikan ta'lim, anjing yang sudah ikut pengajian. Tapi maksudnya bukan itu. Tu'allimunahunna memang bahasanya ta'lim. Kamu sudah mengajarkan kepada anjing tadi, ya. Allamakumullah, dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kalian. Maksudnya apa? Ini anjing memang kalbus said, anjing yang dipakai untuk berburu. Dan para ulama menegaskan anjing yang dipakai untuk berburu ini memang ada kriterianya. Memang dia betul-betul terlatih sehingga apa yang ditangkap oleh anjing tadi bisa menjadi halal bagi kita. Minimal ada 3, sedikit kita bicara sebagai mukadimah. Yang pertama, kata ulama di dalam tafsir, yang dikatakan kalbus said atau al-kalbul mu'allam. Kalau bahasa singkatnya al-mukallab. Al-mukallib itu orang yang melatihnya. Kemudian mukallab, ya, anjing yang terlatih. Satu, kalau kalian panggil dia datang, ya, panggil segera datang. Semakin cepat dia datang berarti semakin terlatih, ya. Kemudian kalau kalian suruh pergi, dia pergi. Kemudian yang ketiga, kalau anjing itu berburu binatang buruan yang kalian target, entah rusa, entah ayam hutan dan lain sebagainya, ketika dia dapat, dia sekedar bertugas mematikan, bukan ngincipi walaupun sedikit. Krek gitu, terus mati, dibawa kepada kalian. Nah, kalau itu sudah dilakukan minimal 3 kali kata para ulama, begitu makanya berarti anjing itu sudah, binatang yang ditangkap itu sudah halal bagi kita. Mungkin ada yang bertanya, loh, kalau bejana kena air anjing kan harus dicuci 7 kali, ulahunna biturab, gitu ya dalam hadis. Dicuci dengan tanah yang pertama, yang 6 kali pakai air. Tapi kok ketika binatang buruan yang nangkap itu anjing kok menjadi halal? Nah, di sini para ulama menjelaskan memang syariatnya seperti itu. Itu pertama kita terima sebagai satu syariat. Ternyata setelah diteliti secara penelitian yang lebih dalam oleh para ulama di bidang, ya, di bidangnya urusan virus dan lain sebagainya, ternyata qadarullah, ketika anjing itu menangkap binatang buruan yang sesuai dengan arahan kita, dengan kita lepasnya wadhkurusmallahi alaihi bismillahirrahmanirrahim, virus itu tidak muncul. Virus itu tidak ada seperti mana ketika virus itu ada ketika menjilat, anjing itu menjilat bejana yang ada pada kita. Ya, Allah sudah mengatur seperti itu, ya. Jadi apa yang ingin kita sampaikan sebagai mukadimah pada malam hari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita betapa orang yang punya ilmu itu. Jangan lagi orang, anjing saja sesuatu yang datang darinya menjadi halal bagi kita. Anjing sudah taklim.
Anjing sudah terpelajar bahasa kita, terdidik, itu bisa menjadi jalan untuk mendatangkan sesuatu yang halal bagi kita. Wabil aks, ya, sebaliknya justru manusia yang dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu justru kedudukannya bisa seperti anjing, bahkan lebih rendah, ya. Mathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Kamu kalau bentak dia ya melet-melet, kamu biarkan dia melet-melet. Oh, ya memang dia kualitasnya kualitas anjing, gitu ya. Sate gulai yang enak-enak di atas meja dia tidak mau, pilih balung sing di atas lantai. Nah, memang kualitasnya kualitas tadi. Jadi sini Allah mengajarkan kepada kita ya betapa ilmu itu akan memartabatkan kita, ya. Sebagaimana Allah SWT menjadikan kehalalan dari binatang buruan, dari walaupun itu binatangnya haram, tapi ketika dia sudah ta'lim, sudah terlatih, maka sesuatu yang datang dihasilkan oleh buruan. Anjing yang haram dagingnya bagi kita, yang ketika dia menjilat bejana harus kita cuci sesuai dengan proses syariat, itu menjadi halal bagi kita. Tapi tentunya ini nanti perlu dirincikan, ya, dirincikan bagi panjenengan yang punya hobi atau mungkin sedang bercita-cita untuk berburu, ini harus belajar secara lebih dalam lagi. Karena dalam hal ini para ulama menjelaskan apa ciri-ciri binatang buruan yang halal, dengan baik dengan panah atau tombak atau senapan angin ataupun anjing, bagaimana yang dikatakan sudah dilabelisasi halal, halalan thayyibah untuk kita makan. Tidak sembarang, ya. Bisa jadi kalau umpamanya seorang menembak, ini kita keluar dari permasalahan pembahasan anjing. Seseorang yang berburu kemudian menembak entah ayam hutan, entah rusa di hutan, kemudian meskipun dengan bismillahirrahmanirrahim tepat sasaran, tapi ketika tidak mati secara langsung, setelah beberapa saat baru mati, itu sudah tidak halal. Artinya dia sudah menjadi bangkai. Sebagaimana anjing tadi, kalau anjing itu ngincipi sedikit saja, maka itu berarti kita dapat sisa dari anjing, ya. Walaupun yang diambil itu sedikit dan itu sudah menjadi haram, ya. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka dalam suasana yang sekali lagi saya mukadimai tadi, suasana yang penuh dengan syubhat pada hari ini, maka kita perlu memahami, kita perlu belajar, terutama bab yang akan kita bahas ini tentang bahaya dan kesesatan ajaran sufisme atau sufiyah. Kalau bahasa Arabnya adrarun wa dhalalatus sufiyah alal ummatil islamiyah. Bahasa bahaya dan kesesatan-kesesatan orang-orang sufi di tengah-tengah umat Islam. Kenapa tema ini kita pilih? Sekali lagi, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan kepada kita. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anis syarr makhafatan an yudrikani." Para sahabat, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, semangat untuk bertanya tentang hal-hal yang kebaikan. Ayul amali afdal, ayul afdal, apa yang baik, apa yang pahalanya besar ya Rasulullah, apa amalan yang bisa masukkan saya ke dalam surga. Tapi Hudzaifah bin Yaman, ya, dia bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Yang ditanya justru kejelekan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Aku bertanya kepada beliau SAW tentang keburukan. Kenapa? Aku takut kalau itu menimpa diriku sedangkan aku tidak sadar. Nah, maka pertanyaan beliau tentang tentang fitnah yang terjadi di akhir zaman nanti, terutama sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang, nanti silakan dicek kembali di di buku-buku tentang hadis, di antaranya hadis Arba'in. Maka Sufiyah ini adalah satu ajaran yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Karena ajaran tasawuf, ya, atau di sebagian perguruan tinggi bahkan ada satu mata kuliah ilmu tasawuf. Ini perlu kita dudukan secara proporsional, ya.
Kalau kita mendengar kata-kata tasawuf atau as-sufi, ini perlu kita pahami bahwasanya ada dari kalangan atau ada dari bagian-bagian tasawuf ini yang ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat dengan cara yang sesuai dengan perintah Allah tentunya. Ya. Ini perlu kita pahami. Jadi kalau kita menyatakan kesesatan di sini, ini karena kita ingin menonjolkan sisi bahayanya. Adapun tasawuf secara umum, ya, dalam pengertian yang didefinisikan oleh para ulama dari kata-kata suf, artinya suf itu kain wol, kain yang lembut. Karena orang-orang yang punya tata cara ibadah, zuhud, mengasingkan diri, mereka ini konon katanya dalam banyak keterangan disebutkan mereka itu suka memakai baju-baju yang ya menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak cinta kepada dunia. Ada yang mengatakan as-sufiyah itu dari kata-kata sofa. Sofa itu artinya jernih. Jadi orang-orang yang berupaya menjernihkan diri di dalam memproses dirinya untuk menjadi abid, orang yang ahli ibadah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga sesuatu yang diperintahkan, ya. Hanya nanti kita bicara di mana kesesatannya. Nah, ini berkaitan dengan sebenarnya kata-kata sufi atau sofa atau tasawuf ini secara praktiknya sudah diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam pengertian, ya, yang tidak menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tidak mengenal kehidupan para sahabat itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, taqarrub mereka begitu tinggi. Tapi perlu diingat, ketika para sahabat itu takutnya begitu luar biasa kepada Allah, sampai satu ayat itu dibaca satu malam di dalam sholat tahajud, diulang sampai menangis, beguguk bahasa kita. Itu mereka tasawuf tingkat tinggi kan. Kejernihan hati mereka luar biasa. Ada di antara mereka diriwayatkan bahwasanya ketika mereka berjalan, salah seorang sahabat dari kalangan dari salah seorang salafun saleh dari kalangan tabi'in tidak sengaja matanya itu memandang wanita, padahal wanita menutup aurat, ya. Tidak sengaja loh itu. Maka dari semenjak itu sampai dia meninggal dunia, dia tidak berani menatap ke langit, makhafatan wahayaan minallah. Dia takut dan malu kepada Allah, ya. Kenapa Allah yang berikan rezeki kepada saya, menghidupkan saya, menjamin segala keselamatan saya, kemudian saya durhaka kepadanya? Nah, ini kan berarti tingkat tasawuf yang tinggi, dan itu sah-sah saja, tidak ada salah. Hanya yang kita bahas ini adalah penyimpangan-penyimpangan, ya, yang ada di kalangan orang-orang al-mutasawwifah, yang mereka itu sekali lagi baik mereka itu memahami penyimpangan mereka itu adalah bagian dari yang ada pada orang-orang sufi tasawuf yang sesat, atau mereka menyadari dan mereka menjalani itu. Maka ada istilah thariqah. Thariqah itu dari kata-kata thariq, jalan. Jadi mereka memilih jalan mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan yang menurut mereka itulah jalan yang benar. Padahal itu jalan yang sesat sebenarnya. Nah, saking sesatnya mereka ini, tidak sedikit di antara mereka dimanfaatkan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, dan musuh-musuh kaum muslimin. Nah, ini sedikit saya buka tentang sebatas mana dan sejauh mana kesesatan dan bahaya mereka. Sekilas ya, di antara dari beberapa keterangan yang kita dapati, wallahu a'lam bishawab, di antara bahaya pemikiran sufi, di antaranya ini kita sampaikan pada malam hari ini, memang barangkali kalau diperlukan untuk ada
seri yang kedua nanti akan kita lanjutkan, adalah memalingkan manusia dari Al-Quran dan As-Sunnah. Memalingkan manusia dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini luar biasa. Ini kalau kita tidak pelajari bahaya-bahaya yang lain, cukup satu ini sudah cukuplah. Cukuplah satu ini menjadi bukti dan dalil bahwasanya mereka ini adalah, atau pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Memalingkan manusia dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, berarti kan sesat. Mengajak manusia supaya sesat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat. Berarti kalau ada kelompok yang mengajak manusia, walaupun hatta mereka untuk diri mereka dan keluarga mereka sendiri atau kelompok mereka sendiri, memalingkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, berarti mereka memilih jalan kesesatan dan mereka menyesatkan manusia yang lain. Nah, ini. Siapapun mereka, kelompok apapun mereka, apabila ada ciri-ciri seperti ini, maka berarti inilah pemikiran sufi. Pertama, keyakinan bahwasanya mempelajari Al-Quran akan memalingkan manusia dari Allah Azza wa Jalla. Nanti kalau ada waktu insya Allah kita tayangkan sedikit videonya ya. Jadi yang penting bagi mereka itu zikir. Yang penting bagi mereka itu mengosongkan hati supaya tidak ada kecintaan kepada dunia, hubud dunia, tapi dengan cara yang salah ya. Yang penting bagaimana mereka ini banyak-banyak bersholawat. Yang penting bagaimana mereka ini menghormati para masyayikh mereka ya, dengan berbagai macam namanya. Silakan nanti bisa di browsing di Google, banyak sekali istilah-istilah digunakan. Ada kutub ya, ada apa lagi ya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang lebih penting bagi mereka ya, bahwasanya mereka ini di dalam meniti jalan yang dikatakan suluk ya, ini istilah-istilah tarekat. Di dalam mereka meniti jalan atau suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing mereka itu punya syekh, punya guru spiritual. Yang guru mereka ini mereka yakini dengan keyakinan-keyakinan yang rusak, sesat, bahkan sebagian ulama mengatakan dihukumi kufur dan riddah. Guru mereka makamnya lebih tinggi dari para rasul dan para nabi. Guru mereka tahu tentang yang gaib. Guru mereka bisa mengatur alam semesta ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kan kesesatan yang sudah jauh sekali ya, sudah jauh sekali. Rasulullah SAW sendiri, beliau sebagai rasul dan nabi yang dikatakan sayyidul anbiya wal mursalin ya, Allah mengajarkan kepada beliau, katakanlah ya kepada umat Muhammad ya, seandainya aku mengetahui yang gaib, walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su. Seandainya aku mengetahui yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan. Yang dilaksanakan Rasulullah sudah banyak, tapi kalau tahu yang gaib lebih banyak lagi. Wa ma massani su, ini penting, dan aku tidak akan terkena sesuatu yang membahayakan diriku. Rasulullah kalau mau pergi perang, ketika perang Uhud, wah nanti akan dulu lempar ini ya, maka dulu akan pasang persiapan. Tapi qadar Allah, karena Rasulullah tidak tahu yang gaib, beliau manusia biasa, tidak tahu kecuali Allah berikan beliau pengetahuan tentang yang gaib atau sebagian yang gaib. Ini. Kemudian meyakini bahwasanya wirid zikir yang mereka yang dipenuhi dengan bid'ah itu lebih tinggi pahalanya dari mempelajari Al-Quran. Maaf ada salah tulisannya. Dari mempelajari Al-Quran. Maka mereka tidak mau ngaji. Ya. Walaupun kutum mereka kelepat itu mudahnya. Apalagi kajian seperti antum ini tidak mau mereka. Ya. Lebih baik mereka di rumah ya, baca Yasin ataupun wirid di kamar khusus mereka ya.
dan tidak sedikit di antara mereka itu hanya mereka lakukan pada waktu-waktu tertentu. Karena mereka mengatakan Al-Quran itu adalah syariat. Apa yang ada pada kami itu hakikat. Jadi kalian belum sampai kepada tingkatan kami, ya. Sehingga ada di antara mereka yang mengatakan, ini kalau kita saya sedikit cuplikan perkataan-perkataan orang-orang sufi ini, mereka mengatakan antum ta'khudunal ilma min mayyitin ila mayyit. Ilmu yang kalian ambil itu dari mayit ke mayit. Loh kok bisa? Iya. Coba baca hadis. An kada qala Rasulullah SAW. Mereka mengatakan ainahumul an. Di mana mereka? Sudah mati. Berarti mereka itu kamu ngambil ilmunya dari orang mati, ya, yang didengar dari orang yang sudah mati juga. Wa nahnu na'khudul ilma minal hayyil qayyum alladzi la yamut. Mereka seperti itu. Kami mengambil ilmu dari Allah yang tidak pernah mati selama-lamanya. Maka mereka mengatakan ilmu kami ilmu laduni. Nah, itulah muncul ilmu laduni itu. Kami mendapatkan bisikan-bisikan gaib. Kami mendapatkan macam-macam lah istilah mereka. Jadi ini yang diantara yang melatar belakangi kenapa mereka itu malas belajar Al-Quran. Saya berpikir satu malam itu nanti akan datang cahaya yang bersinar, ya, begitu, ya. Bahkan naudzubillah terjadi pada zaman dahulu. Ini diceritakan oleh para ulama. Di antara mereka itu sampai mereka rela bergabung dengan orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin dikarenakan mereka mendapatkan cahaya dan tulisan, katanya itu perintah dari Allah, ya, agar supaya mereka bergabung dengan orang-orang musyrik. Cahaya berupa tulisan. Nah, ini keyakinan-keyakinan mereka. Bahkan di antara mereka itu ketika diajak berjihad, loh, kenapa kita harus berjihad melawan orang kafir? Ya. Berarti kalau kita berjihad dengan orang kafir itu kita memerangi Tuhan, karena Tuhan itu sudah bersatu dengan makhluk. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian meyakini bahwa barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak saya sampaikan nas tulisannya, saya sampaikan rangkumannya. Jadi mentafsir Al-Quran itu hak prerogatif Allah. Maka antum tidak usah heran kalau ada yang mengatakan tidak bisa kita mentafsirkan Al-Quran. Yang tahu Al-Quran itu ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, itu kan ada orang seperti itu, ya. Nah, maka ya ini diantara maka saya katakan tadi, orang dikatakan termasuk terkena pemikiran sesat sufi yang sesat ini, walaupun mereka tidak mengatakan ana sufi, saya adalah orang ahli tasawuf, tidak. Tapi perbuatan mereka itu identik dengan orang-orang sesat dari kalangan sufi. Kemudian selanjutnya Al-Quran dan Al-Hadis adalah ilmu zahir, tadi sudah kita sampaikan. Ilmu sebenarnya menurut mereka adalah ilmu laduni. Kesimpulan dari mukadimah ini, pemahaman tasawuf atau sebagian ulama menyebutkan zanadiqah. Man humuz zanadiqah? Siapa yang zindik? Zindik itu asyaddu minan nifaq. Karena orang-orang zindik itu adalah orang yang menzahirkan kebencian dan ketidaksukaan mereka kepada Islam, kaum muslimin, kepada syariat Islam. Kalau orang munafik, mereka itu masih di bawah zindik, mereka masih menyimpan, ya. Tapi kalau orang zindik itu sudah menzahirkan. Nah, maka pemahaman tasawuf atau zindik ini bertujuan menjauhkan umat Islam dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah yang murni sebagaimana pemahaman para ulama as-salafun as-salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini sebagai seucapan mukadimah sekilasnya. Kita sampaikan ya beberapa ucapan atau komentar dari para ulama besar. Sebagian mereka sudah mendahului kita rahimahumullah.
Syekh Ihsan Ilahi Dhahir ini seorang ulama besar yang sangat anti kepada Syiah, sehingga matinya beliau dibunuh ya. Mudah-mudahan beliau termasuk orang yang syuhada. Apa dikatakan? Jika kita amati ajaran-ajaran tasawuf dari generasi pertama hingga akhir serta ungkapan-ungkapan yang bersumber dari mereka, karena dia ini pakar betul. Dia menulis membongkar kebobrokan Syiah itu betul-betul dari buku-buku ulama Syiah. Maka dia sangat dibenci oleh orang-orang Ar-Rafidah. Ya, termasuk ini beliau membongkar tasawuf. Maka beliau mengatakan ya, yang bersumber dari mereka yang terdapat dalam kitab-kitab tasawuf yang dulu hingga kini, kita akan dapatkan bahwa di sana terdapat perbedaan yang sangat jauh antara tasawuf dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga kita tidak akan mendapatkan landasan dan dasarnya dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya yang mulia yang merupakan makhluk pilihan Allah. Bahkan sebaliknya kita dapati bahwa tasawuf diadopsi, penting ini. Ini tulisan ulama, diadopsi dari kependetaan Kristen, kerahiban Hindu, ritual Yahudi dan kezuhudan Buddha. Jadi mereka campur gado-gado kesesatan mereka. Ya, maka saya katakan di awal tadi ya jangan heran kalau mereka itu anti dengan kalimat la ilaha illallah. Meskipun mereka ketika dituduh mereka nggak ngaku loh. Tapi amalan mereka menunjukkan kebencian. Kita tahu semua siapa Yahudi, ya, siapa orang-orang Hindu, siapa orang-orang Buddha dan orang-orang Nasara. Itu semua ya, orang-orang yang memang bagian dari musuh-musuh umat Islam. Ya, kecuali kalau di antara mereka ada orang-orang yang netral dalam tanda kutip, wallahu alim shawab. Tapi kita bicara secara umum, fakta menunjukkan pertumpahan darah, mengalirnya darah kaum muslimin dari mereka-mereka ini. Nah, maka ini perlu jadi renungan bagi kita ya. Apakah ada kaitan dengan tindakan orang-orang di dalam negeri yang kita sama-sama cintai ini, sehingga berani secara vulgar menantang para ulama, membangkar bendera tauhid, merendahkan dan melecehkan? Apakah ada ya benang merahnya antara mereka dengan jaringan-jaringan yang ada di luar Indonesia ataupun jaringan lokal yang memang itu merupakan agen-agen asing, termasuk yang asing gitu juga sama ya. Jadi ini komentar dari Syekh Ihsan Ilahi Dhahir. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan orang yang meniti jalan kefakiran dan tasawuf, sebab tasawuf ini biasanya mereka menunjukkan tampilan-tampilan kemiskinan. Bajunya mungkin lusuh-lusuh ya, ora dikumbah sesasi rong sasi gitu ya. Karena bagi mereka mencuci baju itu merupakan bahkan kesombongan atau dan lain sebagainya, atau mengurangi kualitas ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla ya. Jadi fakir, tasawuf, zuhud dan ibadah apabila dia tidak berjalan dengan bekal ilmu yang sesuai syariat, maka akibat tanpa bimbingan ilmu itulah yang membuatnya tersesat di jalan, dan dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki ya. Yufsidu aktsar mimma yuslih, sedangkan orang yang meniti jalan fikih, ilmu, pengkajian dan kalam, mudah-mudahan kita termasuk ini kajian kita dalam upaya ini, apabila dia tidak mengikuti aturan syariat, tidak beramal dengan ilmunya, maka akibatnya akan menjerumuskan dia menjadi orang yang fajir dan berdosa. Jadi yang ini juga meskipun belajar ya, tapi tidak mengamalkan sama ya, dan tersesat di jalan Allah. Inilah prinsip yang wajib dipegang oleh setiap muslim. Adapun sikap fanatik untuk membela satu urusan saja, urusan apa saja tanpa landasan petunjuk dari Allah, maka hal itu termasuk perbuatan kafir. Baik orang tasawuf yang beramal tanpa ilmu atau orang yang berilmu tapi maka kata Sufyan Ibnu Uyainah, salah seorang ulama yang hidup di sekitar ma fasada min ulama'ina fa fihi shibhun minal yahud.
apa-apa kerusakan yang munculnya dari para ulama-ulama kita itu sebenarnya ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Apa kerusakan yang muncul dari ahli-ahli ibadah di kalangan kita sebenarnya itu ada syibhun minan nasara, kemiripan dengan orang-orang Nasara yang kita berlindung kepada Allah agar mengikuti mereka. Buya Hamka rahimahullah, beliau berpesan kepada kita dalam tulisan yang sendiri sejarah perkembangan pemurnian ajaran Islam di Indonesia, mengungkapkan selayang pandang itu. Jadi beliau menutup pembahasannya, dapatlah kita memahamkan bagaimana sangat perlunya pembersihan akidah dari syirik, bid'ah dan ajaran tasawuf yang salah. Jadi beliau kasih catatan tasawuf yang salah, berarti memang ada tasawuf yang benar, yang sunnah. Ya tadi kita ceritakan di awal, zuhudnya para sahabat, ya, zuhudnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi keturunan ningrat ketika sebelum masuk Islam. Setelah beliau berjuang untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dengan perjalanan yang cukup panjang, maka Salman Al-Farisi, ya, ketika beliau menduduki jabatan menjadi gubernur di zaman Khilafah Umar kalau tidak salah, radhiyallahu ta'ala anhu, datang kepadanya tukang batu untuk membuat rumah. Ya, kata tukang batu, saya datang ke sini untuk membangun rumah untukmu. Kata Salman, kamu tahu rumah idaman seleraku idamanku. Arif, kata dia, kenal betul siapa Salman yang begitu zuhudnya. Coba gambarkan kepadaku desain rumah yang akan engkau bangun untukku. Ala tulika idza waqaf wa ala tulika idza taja. Rumah idamanmu itu aku tahu wahai Salman, kalau kamu berdiri pas ya, kalau kamu berbaring pas sak awakmu gitu ya, sak panjang dirimu. Nah itulah ya kayak kupon. Ini beliau radhiyallahu ta'ala, artinya ini ya mungkin tidak dalam makna yang hakikinya, tapi maknanya ya cukup-cukuplah, ngepres lah. Ya, Salman Al-Farisi, ya, keturunan ningrat, ketika dia sudah berhijrah meninggalkan jahiliyahnya, ya, kepada pangkuan hidayah Islam, maka begitulah beliau radhiyallahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup saya mengambil waktu sedikit untuk kita berikan gambaran, ya, dari kita ambil dari ini. Sudah ada suaranya Mas ya? Sudah ya? Orang-orang yang di ini made in Indonesia ya. Ini hulu kepada tokohnya, Habibnya. Tidak bisa keras Mas. Jadi dia katakan gurunya selama 33 tahun tidak pernah tidur. Masa ada orang tidak tidur 33 tahun? Rasulullah saja tidur. Innama ana basyarun mithlukum. Ya. Aku mau arqud, aku salat qiyamul lail dan aku tidur. Ya. Dan aku makan dan minum, wa atazawwajun nisa. Ya. Ini dikatakan 33 tahun tidak tidur. Kalau dia tidur tidak seperti kita, artinya baringnya itu. Bagaimana saya bisa tidur? Kalau saya berbaring, saya melihat ke kanan, saya melihat surga dan segala isinya. Saya ke kiri melihat neraka dan segala siksanya. Jadi saya tidak bisa tidur selama 33 tahun. Apa iya?
Contohnya kan itu. Ini hulu. Hulu ini bagian yang sangat kental dalam ajaran sufi. Ya, hulu ya. Hayyan wa mayitan. Baik gurunya itu masih hidup apalagi sudah meninggal dunia. Kuburannya ya laris ya. Ya. Ini kalau ini ritual mereka ya diantaranya. Ya. Ya ini sampai kesurupan sampai gitu. Ya bagi mereka ibadah itu ya seperti itu. Jadi ini ngaji ra penting ya. Penting ya. Ya kalau sudah tumbang itu dia sudah sampai zikir yang tingkat tinggi ya. Sudah ketemu robnya ya. Ya, satu lagi sebagai penutup ya. Ini kali ini model kayak debus itu ya, yang menggunakan. Ini disebut gulat sufiyah. Ya. Jadi nampaknya yang dalam negeri dan luar negeri sama ya. Jadi cara wirid mereka ini yang terkenal seperti ini ya. Dengan berdiri kemudian memutar-mutar dan sebagainya. Ini syekhnya ya. Jadi ini kan sudah hampir mendekati penyembahan kepada manusia ya. Kita percepat sedikit ya. Ini dabusnya ditusuk perutnya dengan besi, tapi dipilih yang lemak-lemaknya aja ya. Nah inilah ibadah mereka. Dan ada kemiripan dengan orang-orang Rafidhah ya. Rafidhah kan memukul-mukul badan mereka. Ya, jadi yang mereka ambil pinggir dengan depan ya, yang daging lembut, dan itu cuplos di tengah-tengah gitu ya, untuk belakang. Dan nenek wani dari depan, tengah gitu ya. Jadi dipilih-pilih tempatnya. Saya cepatkan sedikit. Ini sekedar komentar para ulama. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan beberapa tayangan tadi. Sebenarnya
Kalau tayangan ini saya yakin antum bisa browsing secara lebih luas dan lebih banyak lagi. Yang pada intinya pertemuan kita ini kita harapkan kita dengan memahami betapa kesesatan mereka itu luar biasa, ya, sehingga yang paling berbahaya tadi menjauhkan manusia dari Al-Quran. Dan nanti yang jelas kalau itu menjadi ciri utama mereka, maka umat Islam akan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, akan jauh dari semangat untuk berjuang menegakkan Islam yang memang Al-Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita insyaallah bertemu pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma bika sudah lantas takfurka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.